Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di serial video pembahasan soal set prediksi SKD Kedinasan 2020. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tes karakteristik pribadi TKP bagian yang ketiga. Di mana pada bagian ketiga kita akan lanjutkan pembahasannya mulai dari soal nomor 25 sampai selesai nomor 35. Bersama dengan saya Indra Prima dari Mitra Siswa. Oke, sebelum teman-teman melanjutkan untuk menonton video pembahasan soal kali ini, agar proses belajarnya lebih maksimal, silakan teman-teman bisa download terlebih dahulu soal yang sudah disediakan pada bagian deskripsi video ini. Teman-teman silakan bisa kerjakan terlebih dahulu, nanti hasilnya baru bisa dikoreksi dengan melihat video ini. Kita mulai dari soal nomor 25, membaca buku-buku di luar bidang minat dan pekerjaan saya adalah, oke. Ini berarti kemampuan kita dalam berusaha untuk meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan menambah wawasan teman-teman ya. Menjadi lebih pandai bukanlah harapan saya, ini kurang positif. Bermanfaat untuk memperluas wawasan berpikir, bagus. Bermanfaat untuk mengembangkan organisasi di luar minat dan pekerjaan teman-teman ya. Ini cukup bagus, tapi kita lihat konteksnya nanti, mana yang lebih bagus. Tidak berkontribusi pada pengembangan diri, wah ini sangat tidak positif teman-teman ya. Membaca membutuhkan konsentrasi tinggi dan saya kurang berminat ya. Oke, ini juga kurang positif. Jadi yang menurut saya paling bagus adalah yang B, bermanfaat untuk memperluas wawasan berpikir yang mendapatkan skor 5. Soal nomor 26, seperti biasanya menghadiri seminar adalah kegiatan yang. Oke teman-teman, ini berarti kaitannya dengan kemauan kita ya untuk berusaha menambah wawasan, menambah kapasitas, meningkatkan kapasitas diri kita teman-teman. Saya hindari, wow, tidak positif, membosankan. Dapat menambah ilmu pengetahuan, oke. Selalu saya manfaatkan untuk bertemu dengan teman, masih cukup oke. Saya akan mencari kesibukan lain agar tidak ditugaskan untuk kegiatan tersebut, ini juga negatif. Jadi menurut saya yang paling bagus adalah opsi yang C teman-teman, yang mendapatkan skor 5. Soal nomor 27, perusahaan tempat Dora bekerja memberikan kesempatan pada Dora untuk melanjutkan studi ke jenjang S2. Namun dengan biaya pribadi, tindakan terbaik yang dilakukan Dora adalah, oke teman-teman, bagaimana kemampuan Dora atau kemampuan teman-teman jika menjadi Dora untuk menyelesaikan setiap tantangan yang ada dalam upaya untuk terus berkembang. Apakah yang A, menunggu kesempatan lain? Oke, kita tahan dulu. Mencari beasiswa untuk biaya studi. Nah ini bagus nih teman-teman, cari beasiswa. Membuktikan bahwa tanpa gelar S2 ya bisa sukses. Bisa, tapi tidak, kurang positif dalam kaitannya dengan memandang peluang yang ada teman-teman ya. Oke, kemudian menolak karena merasa rugi jika harus mengeluarkan biaya pribadi. Ini harusnya masih bisa dicari jalan keluarnya dulu. Mengatakan pada perusahaan bahwa ia tidak membutuhkan hal tersebut, ini kurang positif. Jadi menurut saya yang paling bagus adalah yang B, yang mendapatkan skor 5, yaitu mencari beasiswa untuk melanjutkan studi. Soal nomor 28, saya dipindahkan secara mendadak ke unit kerja sistem informasi yang belum pernah saya tekuni selama ini. Yang saya pikirkan adalah, oke teman-teman, berarti suasana baru, hal baru, berarti untuk mengetahui kemampuan teman-teman dalam berusaha beradaptasi ya dengan cepat. Baik, apakah yang dipikirkan adalah, mengapa karir saya harus dipersulit? Ini hal-hal yang memandang secara negatif. Kalau bisa teman-teman hindari yang jawaban-jawaban seperti ini ya. Apakah terdapat alasan politis di balik mutasi kerja saya? Mungkinkah saya bernegosiasi untuk berpindah ke tempat yang lainnya? Oke. Apa saya harus lakukan tempat kerja yang baru? Ini pertanyaan yang cukup bagus. Apa yang harus dilakukan? Kemudian apakah yang E? Bagaimana saya bisa memahami bidang kerja saya yang baru secara cepat? Nah ini berarti dia ingin berusaha beradaptasi dengan cepat. Menurut saya untuk soal nomor 28 ini yang paling baik adalah opsi yang E yang mendapatkan poin 5. Soal nomor 29, dalam kondisi yang sulit, memecahkan masalah selangkah demi selangkah adalah yang terbaik. Oke teman-teman, berarti soal ini bertujuan untuk mengetahui cara pandang teman-teman dalam menyelesaikan masalah dalam kondisi yang sulit.
Apakah memecahkan masalah membutuhkan waktu yang lama? Oke, kita tahan dulu. Kalau lama berarti kan memandang masalahnya sulit teman-teman ya, tidak optimis dalam memandang setiap tantangan yang ada. Menuruti urutan dalam metode pemecahan masalah memang sangat rumit. Oke, memandang negatif juga. Dalam pemecahan masalah dituntut suatu metode yang logis. Oke, ini bagus teman-teman. Pemecahan masalah bisa bersifat rasional maupun irasional. Oke, kita hindari dulu. Ada metode walaupun selangkah demi selangkah namun bisa dipakai sebagai patokan. Ini juga cukup bagus teman-teman ya. Karena yang jelas dia memandang bahwa memecahkan masalah itu bisa dilakukan. Jadi positif memandang masalah yang ada. Nah, menurut saya yang paling bagus untuk di soal nomor 29 ini adalah yang C yang mendapatkan poin 5. Soal nomor 30, intuisi atau bisikan hati bisa berperan sangat besar dalam memecahkan masalah. Saya berpegang pada intuisi tentang tepat atau tidak tepat, bukan benar atau salah. Nah, apa kira-kira pendapat teman-teman tentang hal ini? Apakah yang A, agar supaya hasilnya baik, pemecahan masalah harus berdasar pada pemikiran yang jernih. Wah, ini bagus teman-teman ya. Pemecahan masalah tidak perlu dilakukan pada saat marah. Ini juga bagus. Terkadang individu dalam pemecahan masalah mengikuti perasaan hati. Nah, ini teman-teman ya. Oke. Ini kita tahan dulu deh teman-teman ya. Kemudian apapun caranya dalam pemecahan masalah, yang penting adalah hasilnya. Oh, ini berarti menghalalkan segala cara pun bisa, bukan? Dalam pemecahan masalah perlu pertimbangan yang cermat. Ini juga bagus teman-teman ya. Nah, kaitannya dengan intuisi tadi, menurut saya yang paling bagus adalah opsi yang A, yaitu berdasar pada pemikiran yang jernih. Soal nomor 31, hal yang lebih penting bagi saya adalah melakukan apa yang menurut saya benar daripada mencari pendapat orang lain. Nah, apa nih komentar teman-teman terkait dengan hal ini? Apakah sesuatu yang benar belum tentu cocok dengan kondisi seseorang? Ini bisa saja teman-teman. Kemudian, asal sudah mendapatkan kesepakatan mayoritas, ide bisa dilakukan. Nah, ini dia teman-teman. Kata kesepakatan mayoritas berarti menjadi sebuah peraturan yang berlaku. Nah, ini perlu dijaga. Maksudnya bukan keputusan bersama, tapi kesepakatan mayoritas yang sudah ditetapkan teman-teman ya. Menjadi sebuah peraturan. Kalau yang C, implementasi gagasan tidak perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Ya harus dong, ada persetujuan dulu ya. Ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian pendapat individu bisa berbeda satu sama lain. Ini pendapat yang netral, memang demikian adanya. Memang semua ide harus dihormati, iya. Ini juga agak netral, bagus juga. Nah, menurut saya yang lebih bagus untuk opsi jawaban di soal nomor 31 adalah yang B, yang mendapatkan poin 5. Soal nomor 32, saya mampu mencapai prestasi terbaik dalam hidup. Nah, teman-teman, soal ini bertujuan untuk mengetahui kemauan teman-teman memandang positif tentang diri teman-teman dalam berupaya meningkatkan prestasi kerja dan motivasi hidup. Berarti yang paling cocok yang mana? Percaya diri tidak ditentukan oleh prestasi. Nanti dulu, prestasi yang baik akan meningkatkan motivasi seseorang. Berarti memandang positif terhadap prestasi yang diraih. Tanpa prestasi orang pun bisa hidup. Ya benar juga sih, tapi dia tidak menjadikan prestasi sebagai sesuatu yang membuat dia itu makin maju gitu loh teman-teman. Walaupun tidak berprestasi orang tetap percaya diri. Iya, orang akan menghargai seseorang yang punya prestasi. Iya bukan juga sih teman-teman ya, karena orang dinilai bukan karena apa yang dia miliki, tapi apa yang dia bisa lakukan untuk orang lain. Jadi gampangnya balon bisa terbang bukan karena warnanya, tapi karena isinya. Nah, teman-teman semua, menurut saya untuk jawaban yang paling tepat dari soal nomor 32 ini adalah yang B, yang mendapatkan poin 5 karena di sini dia memandang positif tentang prestasi yang diraih untuk meningkatkan motivasi diri. Soal nomor 33, pernyataan berikut ini yang paling sesuai dengan diri saya adalah, nah kalau soal-soal seperti ini berarti kemauan teman-teman dalam memandang positif tentang diri loh ya. Berarti mana yang paling cocok, mana yang paling tepat? Saya orang yang mampu menyelesaikan tugas dengan cepat. Nah, hati-hati dengan cepatnya.
Saya dapat bekerja lebih optimal jika bersama tim. Ada konteks kecenderungan ketergantungan. Saya mampu mendayagunakan tim dalam menyelesaikan tugas. Kemampuan mengolah tim. Kita mark dulu. Saya dapat menyelesaikan tugas dengan baik secara tim maupun individual. Nah, ini bisa nih. Kiri kanan oke, teman-teman ya. Saya tidak akan menyelesaikan tugas lain sebelum satu tugas selesai. Ini sebetulnya arahnya prosedural, tapi yang paling baik menurut saya di soal nomor 33 adalah yang D. Karena dia bisa bekerja secara baik secara individu maupun tim. Soal nomor 34. Untuk mencapai tujuan yang saya inginkan, saya akan bagaimana nih teman-teman ya? Menyerahkan kepada nasib, bukan jawaban yang tepat. Berusaha dengan sekeras-kerasnya, bagus. Tapi lebih bagus lagi, bekerja keras dan bekerja cerdas. Meminta bantuan pada orang lain, ini ketergantungan teman-teman ya. Berusaha seadanya, cenderung tidak maksimal dan tidak optimal. Berusaha sesuai kemampuan dengan target yang jelas. Nah ini teman-teman, targetnya harus jelas sesuai kemampuan. Berarti yang paling tepat menurut saya adalah yang E, yang mendapatkan poin 5. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada soal nomor 35 dan ini merupakan soal terakhir pada video pembahasan soal tes karakteristik pribadi. Ketika pulang sekolah, teman yang rumahnya dekat sekolah ingin saya memboncengnya. Padahal saya tidak membawa helm. Saya akan bagaimana? Nah, ini teman-teman semua ya. Yang paling cocok yang mana menurut teman-teman? Apakah ragu-ragu memenuhi permintaannya? Ini menunjukkan keraguan, menurut saya bukan. Memboncengnya dengan was-was juga khawatir malah ngeri nanti pas ngeboncengin. Menolak permintaannya karena ingin mematuhi peraturan lalu lintas. Iya, ini menunjukkan kita prosedural, taat aturan teman-teman ya. Tidak keberatan memenuhi permintaannya. Ini agak aneh sih karena menyalahi peraturan. Menolak permintaan dengan alasan tergesa-gesa. Ya, alasannya apa nih? Tergesa-gesa. Kalau ini apa? Ingin mematuhi peraturan. Jadi kalau saya lebih pilih C yang mendapatkan poin 5. Nah teman-teman semua, itu dia pembahasan pada video kali ini untuk bagian yang ketiga. Sekaligus menutup pembahasan soal tes karakteristik kepribadian. Mudah-mudahan teman-teman terbantu dengan pembahasan soal dari Mitra Siswa. Saya Indra Prima, Dare to Dream, Grab the Future.